Ini merupakan sebuah gerakan berdarah yang dilakukan oleh mereka. Tapi kemudian mereka bisa terus bergerak dan akhirnya pada tahun 1948 mereka melakukan pemberontakan untuk yang keempat kali sebagai sebuah bentuk penampakan asli ideologi mereka. 100 tahun gerakan komunisme di Indonesia. Ini menjadi bagian yang perlu dipahami kepada generasi muda. Tentu harus diawali dulu terjadinya proses matrikulasi penyamaan frekuensi dengan orang-orang tua. Bahwasannya gerakan komunis Indonesia ini merupakan sebuah kelembagaan yang kemudian muncul dalam bentuk partai, itu dibawa oleh orang yang berasal dari Belanda. Namanya Snevliet. HFJM atau HJMF Snevliet itu datang ke Indonesia sekitar tahun 1913-1914. Dia berdomisili di Semarang. Ya, kemudian aktif dalam persatuan para karyawan-karyawan perkereta-apian. Jadi sejak tahun 1940-an, ya, setelah mereka datang tahun 1913, berkumpullah kelompok semodel saudara-saudara yang berhubungan dengan gerakan PKI itu, maka mereka berkumpul dan mereka merancang gerakan-gerakan ke depan yang diawali start dengan orang yang bernama Snevliet. Ada yang namanya Bars, ada yang namanya Winkers, dan sederet nama-nama tokoh-tokoh komunisme dari Belanda yang mana mereka kemudian mampu mendapatkan kader-kader pelanjut seperti Darsono, Alimin, Tan Malaka, Darusman, dan itu semua tokoh-tokoh awal tahun 1920-an. Gerakan komunisme akhirnya kemudian bergerak menjadi sebuah satuan organisasi. Dari yang namanya ISDV, SDAP, dan kemudian menjadi gerakan yang bernama Partai Komunis Indonesia. Mulanya dia memberikan nama awal Partai Komunis Hindia Belanda. Dan ini merupakan sebuah kelembagaan partai komunisme yang berpaham komunisme yang kemudian mereka mewujud pada tanggal 23 Mei tahun 1920. Kerja-kerja kaum-kaum komunis yang sudah panjang, mereka bertemu dan mereka menghasut, mereka mempunyai kemampuan berpikir dosis tinggi yang membuat akhirnya gerakan komunis menjadi eksis. Tahun 1920-an mereka dari awal sudah melakukan tindakan-tindakannya yang tidak patut alias tercela. Dengan gaya dan pola kerja mereka, mereka hancurkan dan mereka belah Sarekat Islam yang dulunya bernama Sarekat Dagang Islam. Muncul Sarekat Islam yang kemudian disambung dengan kelompok yang menamakan diri kelompok-kelompok yang berjalan dengan pola formal. Nah, ini menjadi perhatian. Gerakan komunisme akhirnya muncul sebagai sebuah gerakan struktural, yaitu gerakan partai yang bernama PKI. PKI merupakan sebuah satuan organisasi partai politik yang mana mereka mempunyai satu cita-cita utama, mereka adalah menyambungkan dengan Komintern yang ada di Rusia, yang ada di Cina. Mereka berhubungan dengan sungguh-sungguh dengan yang namanya Lenin dan Stalin, dan mereka juga punya hubungan khusus dengan yang bernama Mao Zedong, sekarang Xi Jinping. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Sejak tahun 1917 revolusi Bolshevik di bulan Oktober tahun 1920-an, ya, yang kemudian menjadi pengetahuan kita menjadi sebuah gerakan-gerakan yang melahirkan sebuah formula-formula yang penuh dengan darah. Pemberontakan pertama adalah pemberontakan tahun 1926. Gerakan-gerakan komunis merupakan gerakan-gerakan yang selalu mengedepankan formula kerja keras, kerja kasar, kerja sadis, kerja fitnah, dan pembohong. Itu merupakan formula mereka sejak dulu mereka dikenal di kalangan jagat kompetisi ideologi. Nah, jadi keberadaan orang-orang komunis yang hari ini perlu dipahami dalam sebuah buku Katastrofi Mendunia yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail, itu tercatat telah membunuh 120 juta orang. Jadi komunisme ini adalah sebuah gerakan ketika berkuasa sangat sadis, sangat anarkis,
sangat sepihak dan mereka memang mempunyai kebiasaan seperti itu. Nah, formula gerakan-gerakan komunis selama kurang lebih 100 tahun, yang mana gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang membutuhkan pembacaan yang memadai dari hal-hal yang berhubungan dengan referensi, dari hal-hal yang berhubungan dengan pertemuan-pertemuan, menyimak dan mendengar langsung pandangan-pandangan yang sesungguhnya dari orang-orang yang berpaham komunisme itu. Dalam rangka 100 tahun PKI, kita perlu memberikan catatan bahwa mereka telah menyisakan yang berhubungan dengan SDM. Proses pengkaderan yang mereka lakukan tidak bisa dibilang sebagai acara yang ringan. Maka gerakan komunisme tahun 1920 dia berdiri, 2020 dianggap masih ada, maka jawaban buat kita hari ini adalah bagaimana masyarakat yang terlibat dengan masyarakat luas mempunyai pengetahuan kesejarahan tentang PKI, bahwa mereka adalah satu kelembagaan yang membuat manusia berpikiran keras dan culas. Jadi yang berhubungan dengan 100 tahun ini apa? Kita harus menghitung bahwa mereka punya semangat untuk inzal, untuk eksis, untuk muncul. Di Indonesia demikian pula. Ketika kita menjawab dengan kata-kata nggak mungkin, mustahil, ternyata orang banyak melihat di berbagai situasi hal-hal yang tidak mustahil malah jadi mungkin untuk kita datangi. Nah, ini sebagai sebuah pelajaran buat kita, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa babakan sejarah PKI berontak tahun 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah gerakan berdarah yang dilakukan oleh mereka. Tapi kemudian mereka bisa terus bergerak dan akhirnya pada tahun 1948 mereka melakukan pemberontakan untuk yang keempat kali sebagai sebuah bentuk penampakan asli ideologi mereka. Nah, untuk kita 100 tahun gerakan komunisme di Indonesia ini paling tidak menjadi catatan yang ada dalam referensi kita, yang ada dalam perasaan kita sebagai orang-orang yang tidak menginginkan ideologi tersebut menyatu pada mereka. Maka akhirnya untuk gerakan komunis yang sudah berlalu lebih dari 100 tahun, kita perlu melakukan hal-hal yang membuat kita tetap sehat, yang membuat kita kuat, tanpa kita kehilangan jiwa sebagai seorang muslim. 100 tahun gerakan komunisme Indonesia berujung pada keinginan mereka menjadikan negara Indonesia berhaluan komunis. 100 tahun komunisme Indonesia menyimpulkan pertama bahwa bangsa kita tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadikan komunisme sebagai haluan bernegara. Yang kedua, 100 tahun merupakan jangka yang panjang membuat orang sebetulnya punya tabungan yang banyak atau kerja-kerja yang membuat mereka menjadi eksis. Nah, kembali lagi 100 tahun gerakan komunisme PKI harus segera disudahi. Pembubaran PKI harus dilakukan lagi setelah ada kesepakatan, formula, dan sikap apa yang kita lakukan menghadapi gerakan komunis yang sudah bertumbuh dengan kuat sejak tahun 1920-an. Dan mereka punya kemampuan berdemonstrasi, bermobilisasi, berkonsultasi, dan berrombongan mereka dalam upaya untuk menegakkan gerakan komunis. Inilah yang bisa disampaikan, semoga jadi perhatian dan kita semua akan terus menghadapi gerakan komunis dengan cara-cara yang taktis, dengan cara yang cerdas, dan pada tahap tertentu kita akan melakukan gerakan yang membutuhkan perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu